Warisan yang menyeramkan. Di tengah kesedihan yang mendalam, Bang Fajar menatap kontrakan tua yang kini menjadi miliknya. Kontrakan ini dulunya adalah tempat bahagia bagi keluarganya, tempat ia dibesarkan dengan kenangan indah bersama ibunya. Namun, setelah kepergian ibunya, suasana hangat itu berganti menjadi dingin dan mencekam. Dinding-dindingnya yang sudah berusia puluhan tahun tampak menyimpan banyak misteri dan kisah yang tak terungkap. Setelah menyelesaikan proses pemakaman, Fajar membawa istrinya, Sari, dan anak mereka, Yusuf, untuk pindah ke kontrakan tersebut. Mereka berharap bisa memulai hidup baru, meskipun terpaksa meninggalkan rumah yang lebih nyaman. Fajar bertekad untuk merawat kontrakan ini dan menjalankan usaha kecil-kecilan di sana. Namun, saat mereka memasuki rumah, Sari merasakan ada yang aneh. Suasana di dalam rumah terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Malam pertama di kontrakan, saat Fajar dan Sari berusaha menata barang-barang, mereka mendengar suara gemerisik dari arah dapur. Fajar mencoba menenangkan Sari, mengatakan bahwa mungkin itu hanya suara angin. Namun, saat mereka beranjak tidur, teriakan Yusuf menggema di malam sunyi. Anak mereka yang baru berusia 5 tahun itu terbangun dengan tangisan keras, menunjuk-nunjuk ke arah dapur sambil berteriak, "Mama! Papa, ada orang di situ." Fajar dan Sari bergegas menghampiri Yusuf, berusaha menenangkannya. "Sayang, tidak ada orang. Hanya kita di sini," kata Sari dengan lembut, tetapi Yusuf tidak mau berhenti menangis. Ia tampak ketakutan, matanya melotot menatap ke arah dapur seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Fajar dan Sari saling memandang, kebingungan dan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam demi malam, kejadian yang sama terus berulang. Yusuf akan terbangun, menangis, dan menunjuk ke arah dapur. Ia mulai kehilangan nafsu makannya, dan seringkali hanya duduk di sudut ruang tamu, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak bisa dilihat oleh Fajar dan Sari. Mereka berdua merasa putus asa, mencoba segala cara untuk mengembalikan kebahagiaan anak mereka. Fajar memutuskan untuk membawa Yusuf ke dokter, berharap mungkin ada masalah kesehatan yang bisa dijelaskan. Namun, setelah serangkaian pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa Yusuf tidak mengalami masalah fisik. Dia tampak sehat, tetapi Fajar merasa ada yang tidak beres. Dia mulai merasakan ketidaknyamanan di dalam hatinya, seolah ada sesuatu yang mengganggu bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam rumah itu sendiri. Ketika Fajar mendiskusikan hal ini dengan orang tua dan teman-temannya, mereka hanya bisa memberikan nasihat. "Mungkin ada yang tidak beres dengan rumah itu," kata salah satu temannya. "Coba cari tahu sejarahnya." Namun, Fajar tidak ingin mempercayai hal-hal mistis. Dia berusaha untuk tetap rasional, berpikir bahwa semua ini hanya imajinasi anak kecil. Suatu hari, Fajar memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kontrakan warisan ini. Dia pergi ke kantor kelurahan untuk mencari arsip lama tentang rumah tersebut. Dalam penelusurannya, dia menemukan bahwa kontrakan itu dulunya merupakan bagian dari rumah besar yang dimiliki oleh keluarga yang kaya raya. Namun, setelah banyak tragedi dan rumor pesugihan yang terjadi di sana, keluarga itu akhirnya meninggalkan rumah tersebut. Fajar merasa merinding ketika membaca artikel tentang rumah itu. Dikatakan bahwa rumah tersebut seringkali mengalami gangguan gaib, terutama dekat dengan dapur dan sumur yang ada di belakang. Keluarga yang pernah tinggal di sana mengalami berbagai kejadian aneh, dan banyak yang memilih untuk pergi tanpa menyelesaikan sewa mereka. Fajar merasa seolah terjebak dalam siklus yang tidak bisa dia hindari. Setelah mengetahui sejarah kelam kontrakan tersebut, Fajar berusaha untuk tetap tenang. Dia mencoba menenangkan Sari dan Yusuf dengan berjanji bahwa mereka akan mencari cara untuk membuat kontrakan itu menjadi tempat yang nyaman. Dia mulai membaca berbagai cara untuk mengusir gangguan gaib, seperti melakukan ritual kecil dan berdoa. Namun, saat malam tiba, ketakutan akan sesuatu yang tidak terlihat kembali menghantuinya. Suatu malam, saat Fajar terbangun karena mendengar suara langkah kaki di dapur, dia merasa ada yang mengawasi. Dengan hati berdebar,
dia memberanikan diri untuk pergi ke dapur. Namun, saat dia sampai di sana, hanya ada kegelapan yang menyelimuti. Tidak ada siapa-siapa. Fajar berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya ilusi. Ketika dia kembali ke kamar, dia melihat Yusuf tertidur dengan wajah tenang. Namun, saat Fajar akan tidur, Yusuf tiba-tiba terbangun dan berkata, "Papa, dia bilang aku harus ikut." Suara kecil itu membuat Fajar terkejut. Dia merasa ada yang salah, dan ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi di kontrakan ini? Mengapa Yusuf merasa ada yang memanggilnya? Dengan berbagai pertanyaan yang berputar di kepalanya, Fajar bertekad untuk mencari tahu lebih dalam. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan harus melindungi keluarganya. Namun, semakin dia menyelidiki, semakin dia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Gangguan yang meningkat. Setelah beberapa malam di kontrakan tua itu, kehidupan Bang Fajar dan keluarganya semakin sulit. Gangguan gaib yang dialami Yusuf semakin menjadi-jadi. Setiap malam, suara-suara aneh mulai terdengar dari dapur, seperti suara piring yang jatuh atau langkah kaki yang berjalan pelan. Fajar dan Sari saling berpandangan, mencoba untuk menenangkan diri meskipun hati mereka bergetar ketakutan. Yusuf, yang awalnya hanya rewel di malam hari, kini mulai mengalami kesulitan untuk tidur. Dia terbangun dengan teriakan keras, berulang kali mengatakan, "Aku tidak mau pergi, dia terlalu menakutkan." Fajar merasa putus asa. Dia berusaha menjelaskan kepada Yusuf bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, tetapi kata-kata itu seolah tidak mempan. Yusuf hanya semakin ketakutan. Suatu malam, ketika Fajar dan Sari berusaha menidurkan Yusuf, mereka mendengar suara gurgling dari dapur. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang berbisik, tetapi kata-katanya tidak dapat dipahami. Fajar menguatkan diri untuk memeriksa, tetapi saat dia membuka pintu dapur, hanya ada kegelapan dan keheningan. Dia merasa seperti ada yang mengawasi dari sudut-sudut ruangan. Setelah beberapa hari berjuang melawan ketakutan dan kecemasan, Sari mengusulkan untuk membawa Yusuf ke seorang tukang urut yang dikenal dapat membantu mengatasi masalah anak-anak. Fajar setuju, berharap bahwa ini bisa menjadi solusi untuk mengembalikan kebahagiaan Yusuf. Ketika mereka tiba di tempat tukang urut, Sari menceritakan semua yang terjadi. Tukang urut itu mendengarkan dengan seksama dan kemudian menatap Yusuf dengan pandangan yang dalam. "Anak ini terikat dengan sesuatu yang tidak terlihat," kata tukang urut itu. Dia merasakan kehadiran yang tidak nyaman di rumah ini. Fajar merasa terkejut dan bingung. Dia bertanya, "Apa yang harus kami lakukan?" Tukang urut itu merekomendasikan agar mereka melakukan ritual pembersihan untuk mengusir energi negatif dari rumah. Kembali ke kontrakan, Fajar dan Sari mengikuti saran tukang urut tersebut. Mereka menyiapkan beberapa bahan, termasuk garam, bunga, dan lilin, untuk melakukan ritual. Malam itu, mereka mengelilingi rumah sambil mengucapkan doa-doa dan menaburkan garam di setiap sudut. Namun, saat mereka melakukan ritual, Yusuf tiba-tiba berlari ke arah dapur, berteriak, "Jangan!" Dia marah. Kekhawatiran kembali menghinggapi Fajar dan Sari. Mereka berusaha menenangkan Yusuf, tetapi anak itu tampak sangat ketakutan dan tidak bisa diajak bicara. Fajar merasakan ada sesuatu yang lebih dalam yang mengganggu anaknya. Malam itu, setelah ritual, mereka semua tidur dengan gelisah. Suara-suara aneh di dapur kembali terdengar, dan Fajar tidak bisa menahan rasa takutnya. Malam berikutnya, mereka memutuskan untuk mengundang beberapa teman dekat untuk membantu merayakan malam kecil. Fajar berharap suasana yang lebih ramai bisa mengusir ketakutan yang mengganggu mereka. Namun, saat teman-teman mereka datang, suasana menjadi canggung. Yusuf tetap bersembunyi di sudut ruangan, tidak mau berinteraksi dengan siapapun. Setiap kali ada tawa atau suara bising, wajah Yusuf tampak semakin ketakutan. Saat malam semakin larut, Fajar dan Sari berusaha untuk tetap bersenang-senang, tetapi mereka merasa tidak nyaman.
Salah satu teman mereka, Dika, yang mengetahui tentang kisah kontrakan itu, bertanya, apakah kalian sudah mendengar cerita tentang rumah ini? Fajar menggelengkan kepala, penasaran. Dika mulai menceritakan bahwa rumah itu pernah dimiliki oleh keluarga yang terlibat dalam praktik pesugihan. Konon, mereka melakukan ritual-ritual aneh untuk mendapatkan kekayaan, dan beberapa di antara mereka mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Bisa jadi, ada roh yang tidak tenang di sini, kata Dika dengan serius. Fajar merasa merinding mendengarnya. Dia menyadari bahwa mungkin semua ini bukan hanya imajinasi anaknya. Setelah teman-teman pulang, Yusuf kembali terbangun dengan teriakan. Kali ini, Fajar dan Sari memutuskan untuk berusaha lebih keras. Mereka mencarikan pengobatan tradisional dan membawa Yusuf ke seorang paranormal yang terkenal di daerah mereka. Paranormal itu meminta Yusuf untuk menggambar sesuatu yang dilihatnya. Dengan ragu, Yusuf mulai menggambar di atas kertas. Hasil gambarnya membuat Fajar dan Sari terkejut. Yusuf menggambar sosok wanita dengan wajah menyeramkan, dikelilingi oleh bayangan gelap. Dia bilang dia ingin menemui kita, kata Yusuf dengan suara bergetar. Fajar merasa dadanya bergetar mendengar kata-kata anaknya. Apakah ini yang selama ini mengganggu mereka? Paranormal itu menjelaskan bahwa gambar tersebut menunjukkan adanya entitas yang terikat pada kontrakan. Dia mungkin merasa terabaikan atau marah karena rumah ini telah ditinggalkan. Ada baiknya kalian melakukan ritual untuk membebaskannya, ujarnya. Fajar merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak ingin melukai Yusuf lebih jauh, tetapi dia juga tidak ingin terus hidup dalam ketakutan. Setelah berkumpul dan mendiskusikan hal ini, Fajar dan Sari memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan yang lebih mendalam. Mereka mengumpulkan semua orang yang mereka percayai dan meminta bantuan untuk melakukan upacara ini. Dalam suasana yang penuh harapan, mereka berharap bisa mengusir roh yang mengganggu dan membawa kembali kedamaian di rumah. Namun, saat malam ritual tiba, suasana menjadi sangat mencekam. Di tengah upacara, saat mereka mulai mengucapkan doa, tiba-tiba suara teriakan Yusuf menggema di seluruh rumah. Dia datang, teriaknya, dan semua orang terdiam, merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Fajar merasa serba salah, seolah ia mengundang malapetaka dengan upaya mereka untuk mengusir gangguan ini. Kekacauan mulai terjadi, lilin-lilin padam satu persatu, dan suara berisik terdengar dari dapur. Fajar berusaha menenangkan Yusuf, tetapi anak itu semakin panik. Kita harus pergi. Kita tidak boleh di sini, teriak Yusuf, dan Fajar merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan situasi ini. Dengan setiap detik yang berlalu, Fajar merasakan bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Dia mulai berpikir, apakah mereka seharusnya pergi dari kontrakan ini? Namun, sebelum dia bisa mengambil keputusan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Muncul sosok bayangan di depan mereka, tampak samar namun jelas terlihat marah. Fajar terpaksa menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin telah melangkah terlalu jauh dalam usaha untuk menghentikan gangguan ini. Kejadian itu membuat Fajar terbangun dari ketidaksadaran. Dia menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan masalah biasa, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan saat itu, dia harus memutuskan apakah mereka akan terus melawan atau mencari cara untuk melindungi Yusuf dan keluarganya dari kegelapan yang mengancam mereka. Pencarian kekayaan. Setelah kejadian malam yang menakutkan, Bang Fajar merasa terjebak dalam situasi yang semakin sulit. Gangguan di kontrakan tak kunjung reda, dan Yusuf semakin tertekan. Fajar seringkali terbangun di tengah malam mendengar tangisan anaknya, dan setiap kali dia mencoba menenangkan Yusuf, anaknya hanya bisa meracau tentang sosok bayangan yang selalu mengikutinya. Dalam keputusasaannya, Fajar mulai mencari cara untuk mengubah nasib keluarganya, termasuk mencari cara untuk mendapatkan kekayaan agar bisa pindah dari kontrakan angker itu. Fajar mendengar dari seorang teman bahwa ada seorang dukun terkenal di daerahnya yang mampu memberikan jalan keluar bagi mereka yang terjebak dalam kesulitan.
Dukun ini konon dapat membantu orang mendapatkan kekayaan dan kesuksesan, asalkan mereka bersedia mengikuti ritual tertentu. Dalam pikirannya, Fajar merasa ini bisa menjadi jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Suatu malam, setelah menimbang-nimbang, Fajar memutuskan untuk menemui dukun tersebut. Dia memasuki sebuah rumah tua yang terletak di pinggir desa, tempat dukun itu tinggal. Saat memasuki rumah, Fajar merasakan aura mistis yang menyelimuti ruangan. Dukun itu, seorang pria tua dengan tatapan tajam, menyambut Fajar dengan senyuman yang misterius. "Aku sudah menunggu kedatanganmu, Fajar," ujarnya. Fajar terkejut mendengar namanya disebut. Dukun itu kemudian menjelaskan bahwa dia telah mendengar kesulitan yang dialami keluarga Fajar dan menawarkan bantuan. "Kekayaan yang kau cari bisa kau peroleh, tetapi ada harga yang harus dibayar," lanjut dukun tersebut. Fajar merasa berdebar. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya ragu. Dukun itu menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, dia perlu melakukan ritual pesugihan yang melibatkan pengorbanan. "Kau harus memberikan sesuatu yang berharga sebagai tanda kesungguhanmu," kata dukun itu. Fajar berpikir sejenak dan memutuskan untuk melanjutkan. Setelah melakukan ritual awal, Fajar mulai merasakan perubahan. Usahanya dalam menjalankan bisnis UMKM mulai menunjukkan hasil. Pesanan demi pesanan datang, dan dia merasa seolah dunia berpihak padanya. Namun, di balik kesuksesan itu, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Mimpi buruk mulai menghantuinya, dan Yusuf semakin sering berteriak di malam hari. "Papa," dia bilang, "kita harus membayar," ucap Yusuf suatu malam, matanya dipenuhi ketakutan. Fajar merasa tertekan, tetapi dia berusaha menenangkan anaknya. "Tidak ada yang perlu ditakutkan, sayang. Semua akan baik-baik saja," jawabnya, meskipun hatinya bergetar. Semakin lama, kekayaan yang diperoleh Fajar semakin melimpah. Dia mulai merasa bangga dengan pencapaiannya, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan suara-suara yang terus berbisik di telinganya. Suara itu seolah mengingatkannya bahwa ada harga yang harus dibayar. Ketika dia kembali ke dukun untuk meminta penjelasan lebih lanjut, dukun itu hanya tersenyum sinis dan berkata, "Jangan khawatir, semua akan terbayar pada waktunya." Dalam keadaan bingung, Fajar berusaha menutup telinganya dari bisikan-bisikan itu. Namun, Yusuf semakin terpuruk. Dia tak lagi ceria seperti dulu, dan seringkali terlihat melamun. Fajar mulai merasa bersalah, menyadari bahwa semua ini mungkin disebabkan oleh keputusannya untuk terlibat dalam praktik pesugihan. Dia ingin membantu Yusuf, tetapi dia juga terjebak dalam lingkaran kesuksesan yang menggiurkan. Suatu malam, ketika Fajar kembali dari pasar setelah mendapatkan banyak pesanan, dia menemukan Yusuf sedang duduk di dapur, menulis sesuatu di atas kertas. Saat Fajar mendekat, dia melihat bahwa anaknya menggambar sosok wanita yang sama dengan yang digambar sebelumnya. Dia bilang, "Kita tidak punya waktu lagi, Papa," kata Yusuf dengan suara pelan. Fajar merasa jantungnya berdegup kencang. Dia menyadari bahwa anaknya merasakan sesuatu yang lebih dalam, bahwa ada ancaman yang mengintai mereka. Dalam keadaan putus asa, Fajar mencoba menghubungi dukun lagi, berharap bisa menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Namun, saat dia tiba di rumah dukun, dia mendapati bahwa rumah itu sudah kosong. Dukun itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan Fajar dalam kebingungan dan ketakutan. Kembali ke kontrakan, Fajar merasa terjebak dalam labirin yang tidak bisa dia keluar. Meskipun bisnisnya sukses, dia menyadari bahwa semuanya datang dengan harga yang sangat mahal. Dia mulai merasakan kehadiran yang semakin kuat di rumah, dan malam-malamnya diisi dengan mimpi-mimpi buruk dan suara-suara aneh. Yusuf semakin ketakutan, dan Fajar tahu bahwa dia harus mengambil tindakan sebelum semuanya terlambat. Dengan tekad kuat, Fajar memutuskan untuk mencari cara untuk menghentikan ritual yang telah dia lakukan. Dia mulai mencari informasi tentang cara membatalkan pesugihan dan mengusir roh yang mengganggu. Dia mengunjungi berbagai tempat, membaca buku-buku lama, dan berbicara dengan orang-orang yang mungkin tahu tentang hal ini.
Namun, setiap kali dia mendekati jawaban, dia merasa seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Suatu malam, saat Fajar berdiri di depan cermin, dia melihat bayangan samar di belakangnya. Bayangan itu tampak seperti sosok wanita yang pernah dilihat Yusuf, dan saat Fajar menoleh, sosok itu menghilang. Rasa takut semakin menggelayuti hatinya. Dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali, dan dia harus berjuang untuk melindungi keluarganya. Dalam pencariannya, Fajar bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal sebagai seorang spiritualis. Dia menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk ritual pesugihan dan kehadiran yang mengganggu. Wanita tua itu memperingatkan Fajar bahwa untuk menghentikan semua ini, dia perlu melakukan ritual pembersihan yang kuat. Namun, dia juga mengingatkan bahwa ada pengorbanan yang lebih besar yang harus dilakukan. Fajar merasa bingung dan takut. Dia tidak ingin mengorbankan keluarganya, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus bertindak. Dia kembali ke kontrakan dengan semangat baru, siap melakukan apapun untuk menyelamatkan Yusuf dan keluarganya dari kegelapan yang semakin mendekat. Namun, saat dia memasuki rumah, dia merasakan sesuatu yang aneh. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan bayangan-bayangan gelap mulai melintas di depan matanya. Fajar tahu bahwa waktu semakin sempit, dan dia harus segera mengambil langkah untuk menyelamatkan keluarganya. Dia tidak bisa terus terjebak dalam pencarian kekayaan yang mengorbankan kebahagiaan dan keselamatan orang-orang yang dicintainya. Dengan tekad yang bulat, Fajar bertekad untuk mengakhiri semua ini, meskipun dia tidak tahu apa yang menantinya di depan. Pencarian kekayaan yang selama ini dia impikan kini berubah menjadi pencarian untuk menyelamatkan keluarga yang sangat dia cintai. Penyesalan yang mendalam. Hari-hari berlalu, tetapi suasana di kontrakan tua itu semakin mencekam. Bang Fajar merasa semakin terjebak dalam labirin kegelapan yang tidak bisa dia hindari. Meskipun bisnisnya semakin sukses, bayang-bayang dari praktik pesugihan yang dia jalani terus menghantuinya. Setiap malam, dia terbangun dengan keringat dingin, terbayang sosok wanita yang pernah dilihat Yusuf. Ketakutan itu semakin dalam ketika dia menyadari bahwa semua yang dia peroleh dibangun di atas pengorbanan yang tidak dia mengerti. Suatu malam, saat Fajar terbangun karena suara tangisan Yusuf, dia merasa ada yang tidak beres. Dia segera bergegas ke kamar anaknya dan menemukan Yusuf terbangun, menggenggam boneka kesayangannya dengan erat. "Papa," dia bilang, "kita harus pergi." Dia semakin marah, ucap Yusuf dengan suara bergetar. Mendengar kata-kata itu, Fajar merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa situasi ini semakin serius. Fajar berusaha menenangkan Yusuf. "Tidak ada yang perlu ditakutkan, sayang. Kita akan baik-baik saja," ujarnya, meskipun hatinya sendiri penuh dengan ketakutan. Namun, dia juga menyadari bahwa dia harus segera mengambil tindakan. Dia tidak bisa membiarkan anaknya terus hidup dalam ketakutan ini. Dalam pencariannya untuk menemukan cara mengakhiri semua ini, Fajar kembali menemui spiritualis yang pernah dia temui sebelumnya. Wanita tua itu mendengar keluh kesahnya dan dengan serius menjelaskan bahwa untuk membebaskan diri dari entitas yang mengganggu, dia harus melakukan ritual pembersihan yang lebih kuat. Namun, dia juga mengingatkan bahwa ada pengorbanan yang lebih besar yang harus dilakukan. "Setiap tindakan memiliki konsekuensinya," kata wanita itu. "Jika kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus siap untuk menghadapi harga yang harus dibayar." Fajar merasa semakin bingung. Dia tidak ingin mengorbankan hidup orang-orang yang dicintainya, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada jalan lain. Kembali ke rumah, Fajar merenungkan semua yang telah terjadi. Dia teringat bagaimana semua ini dimulai. Keinginannya untuk mendapatkan kekayaan yang lebih baik telah mengubah hidupnya menjadi sebuah mimpi buruk. Dia merasa bersalah karena telah membawa keluarganya ke dalam kegelapan ini. Dalam keputusasaannya, dia mulai mencari cara untuk mengeluarkan Yusuf dari kontrakan tersebut. Namun, saat dia memutuskan untuk berbicara dengan Sari tentang rencananya untuk pergi, dia menemukan bahwa istrinya juga telah merasakan kehadiran yang sama. "Aku merasa dia selalu ada di sini, Fajar."
Dia tidak membiarkan kita pergi, kata Sari dengan mata yang penuh ketakutan. Fajar merasa hatinya tercekik. Jika Sari juga merasakannya, maka situasi ini semakin serius. Malam itu, saat mereka berdua berusaha menenangkan Yusuf, suara-suara aneh kembali terdengar dari dapur. Fajar merasa ada yang mengawasi mereka. Dia berusaha untuk tetap tenang, tetapi saat dia menoleh ke arah dapur, dia melihat bayangan gelap melintas. Dalam ketakutan, Fajar berusaha berdoa, berharap agar semuanya segera berakhir. Namun, saat dia menutup matanya, dia mendengar suara wanita yang sama, berbisik, "Kau sudah berjanji." Keesokan paginya, Fajar pergi ke pasar untuk mencari ritual yang bisa membantu. Dia bertemu dengan seorang penjual rempah-rempah yang juga dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Fajar menceritakan semua yang terjadi, dan penjual itu dengan serius menatapnya. "Kau harus melakukan ritual pengusiran. Tetapi ingat, kau tidak bisa melakukannya sendirian. Kau harus melibatkan orang lain." Dengan semangat baru, Fajar kembali ke rumah dan mengundang beberapa teman dan tetangga untuk membantu melakukan ritual pengusiran. Dalam suasana tegang, mereka berusaha untuk bersama-sama mengusir roh yang mengganggu. Fajar berdoa agar semua ini segera berakhir, tetapi saat mereka mulai melakukan ritual, hal-hal aneh mulai terjadi. Lilin-lilin yang mereka nyalakan padam satu persatu, dan suara-suara aneh mulai terdengar di seluruh rumah. Fajar merasakan hawa dingin yang menyelimuti mereka, dan saat dia melihat ke arah Sari dan Yusuf, dia melihat ketakutan di wajah mereka. "Kita harus terus berdoa," teriak Fajar, berusaha untuk tidak panik. Tetapi saat ritual berlangsung, sosok wanita yang selama ini menghantui mereka muncul di hadapan mereka. Sosok itu tampak marah, dan Fajar terpaksa menghadapi kenyataan bahwa semua ini mungkin tidak akan berakhir dengan baik. "Kau telah melanggar janji," suara wanita itu menggema di seluruh ruangan. Fajar merasa putus asa. "Apa yang kau inginkan?" teriaknya, berusaha bernegosiasi. Namun, sosok itu hanya tersenyum sinis, seolah menikmati penderitaan mereka. Dalam momen itu, Fajar menyadari bahwa dia telah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Dia tidak hanya berjuang untuk keluarganya, tetapi juga untuk menyelamatkan jiwanya sendiri. Setelah beberapa saat, sosok itu menghilang, dan suasana kembali tenang. Namun, Fajar tahu bahwa mereka belum aman. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya, dan saat dia menoleh ke arah Yusuf, dia melihat anaknya tertegun, seolah kehilangan daya hidup. Fajar merasa hancur. Dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Setelah ritual itu, Fajar merasa terjebak dalam penyesalan yang mendalam. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya untuk mencari kekayaan dengan cara yang salah. Dia harus menemukan cara untuk menebus kesalahannya dan menyelamatkan keluarganya sebelum semuanya terlambat. Malam demi malam berlalu, dan ketegangan di dalam rumah semakin meningkat. Fajar merasakan kehadiran sosok wanita itu semakin kuat, dan dia tahu bahwa dia harus segera mengambil tindakan. Dia tidak bisa terus hidup dalam penyesalan dan ketakutan. Dalam pencarian untuk menemukan cara untuk mengakhiri semua ini, Fajar bertekad untuk menghadapi apapun yang harus dia hadapi demi keselamatan keluarganya. Di tengah malam yang gelap, saat dia merenungkan semua yang telah terjadi, Fajar menyadari bahwa dia harus melakukan pengorbanan terbesar. Dia harus melepaskan semua yang telah dia bangun dan menghadapi kebenaran. Dalam hati, dia berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar dan perlindungan bagi keluarganya. Dengan tekad yang bulat, Fajar merencanakan langkah selanjutnya. Dia tahu bahwa dia harus melindungi Yusuf dan Sari dengan segala cara, bahkan jika itu berarti menghadapi kegelapan yang mengancam mereka. Penyesalan yang mendalam akan keputusannya kini menjadi pendorong untuk bertindak, dan dia bertekad untuk mengakhiri semua ini, tidak peduli seberapa besar harga yang harus dia bayar. Pengorbanan terakhir. Malam itu, suasana di kontrakan tua terasa semakin mencekam. Bang Fajar, yang kini benar-benar putus asa, merasakan kehadiran sosok wanita yang mengganggu mereka semakin mendekat.
Setiap sudut rumah seolah dipenuhi dengan energi gelap, dan dia tahu bahwa waktu mereka semakin sempit. Dalam hati, Fajar berdoa agar dia bisa menemukan cara untuk menyelamatkan keluarganya dari kegelapan yang terus mengintai. Fajar teringat kata-kata wanita tua yang pernah dia temui. Untuk menghentikan semua ini, dia harus melakukan ritual pengusiran yang kuat, tetapi itu tidak akan mudah. Dia harus memikirkan pengorbanan yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengikat entitas yang mengganggu mereka. Dia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang menyelamatkan Yusuf dan Sari. Keesokan harinya, Fajar mulai merencanakan ritual terakhir. Dia mengumpulkan semua bahan yang diperlukan, termasuk garam, lilin, dan rempah-rempah yang pernah dia gunakan sebelumnya. Dia juga meminta bantuan dari beberapa teman dekat yang memahami hal-hal gaib. Dalam hati, dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa keluar dari cengkeraman kegelapan. Malam ritual tiba, dan Fajar berkumpul dengan teman-temannya di ruang tamu. Suasana tegang menyelimuti mereka. Semua orang tampak cemas, tetapi Fajar berusaha untuk tetap tenang. Dia tahu bahwa jika mereka tidak bersatu, semua usaha mereka akan sia-sia. Saat mereka mulai melakukan ritual, Fajar merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan bayangan gelap melintas di sudut mata mereka. Ketika mereka mengucapkan doa, sosok wanita itu muncul di hadapan mereka. Wajahnya tampak marah dan penuh kebencian. Fajar menatap sosok itu dengan berani, meskipun hatinya bergetar. "Kami tidak takut padamu. Kami datang untuk mengusirmu," teriaknya, berusaha menunjukkan keberanian. Sosok wanita itu hanya tersenyum sinis. "Kau sudah mengambil kekayaanku, dan sekarang kau ingin mengusirku." Suaranya menggema, membawa hawa dingin ke seluruh ruangan. Fajar merasa tertekan, tetapi dia tahu dia tidak bisa mundur sekarang. Dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Yusuf dan Sari. Dalam keadaan terdesak, Fajar teringat akan pengorbanan yang diperlukan. Dia harus menawarkan sesuatu yang berharga. Dalam kebingungan, dia berkata, "Jika aku memberi sesuatu yang berharga, apakah kau akan pergi?" Sosok itu mengangguk, tampak tertarik. Fajar tahu bahwa harga yang harus dibayar mungkin sangat besar. Dia mengingat semua yang telah dia bangun, semua kekayaan yang didapatkan dengan cara yang salah. Dalam hati, dia menyadari bahwa untuk menyelamatkan keluarganya, dia harus melepaskan semua itu. "Aku bersedia mengorbankan semua yang telah aku dapatkan. Aku ingin kau pergi dari hidup kami," teriak Fajar dengan penuh rasa putus asa. Sosok itu tampak terkejut, tetapi kemudian tersenyum. "Semua yang kau miliki, semua yang kau impikan, akan menjadi milikku. Apakah kau siap?" tanyanya. Fajar merasa tercekik, tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keluarganya. "Ya, aku siap," jawabnya, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Dalam sekejap, sosok itu melangkah maju, dan Fajar merasa seolah ada yang menarik jiwanya. Dia merasakan energi yang sangat kuat, dan saat itu, semua kekayaan yang telah dia peroleh mulai menghilang dari pikirannya. Semua kenangan indah dan kesuksesan yang pernah dia rasakan menjadi kabur, seolah ditelan oleh kegelapan. Yusuf dan Sari yang melihat semua ini tampak ketakutan. "Papa!" teriak Yusuf, tetapi Fajar tidak bisa menjawab. Dia merasakan bahwa dia sedang berada di ambang kehilangan segalanya. Dalam kegelapan yang menyelimuti pikirannya, dia melihat kembali semua yang telah dia lakukan, keputusan untuk mencari kekayaan yang mengubah hidup mereka menjadi mimpi buruk. Di tengah perjuangannya, Fajar mendengar suara lembut dari dalam hatinya. "Kau harus melindungi mereka," suara itu berbisik. Dengan kekuatan yang tersisa, dia berusaha untuk tetap fokus pada keluarganya. Dia berdoa agar sosok itu pergi dan tidak kembali lagi. Ketika sosok wanita itu meraih Fajar, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Semua kenangan tentang kebahagiaan dan cinta bersama keluarganya mulai menghilang, tetapi di saat terakhir, dia berhasil mengingat wajah Yusuf dan Sari. Dengan sekuat tenaga, dia berteriak,
keluargaku adalah segalanya. Pergilah, dan biarkan kami hidup dalam damai. Mendengar kata-kata itu, sosok wanita itu tampak marah. Namun, saat Fajar berteriak dengan segenap jiwa, energi di sekeliling mereka berubah. Tiba-tiba, sosok itu berteriak, dan bayangannya mulai memudar. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Fajar dalam keadaan lemah tetapi bebas. Fajar terjatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal. Yusuf dan Sari berlari ke arahnya, memeluknya erat. "Papa, kau baik-baik saja?" tanya Yusuf dengan cemas. Fajar mengangguk, meskipun dia masih merasa lemah. Dia tahu bahwa mereka telah berhasil mengusir kegelapan, tetapi harga yang harus dibayar terasa sangat berat. Malam itu, setelah ritual selesai, Fajar mendapatkan kembali sedikit kekuatan. Dia menyadari bahwa meskipun dia telah kehilangan semua kekayaan yang dia cari, dia mendapatkan kembali apa yang paling berharga, keluarganya. Dia berjanji dalam hati untuk tidak pernah lagi terjebak dalam pencarian kekayaan dengan cara yang salah. Keesokan harinya, saat matahari terbit, Fajar dan keluarganya duduk bersama di ruang tamu. Mereka merasakan kehadiran baru, seolah rumah itu kembali hidup. Fajar berjanji akan berjuang untuk masa depan yang lebih baik, tidak dengan cara yang mengorbankan orang-orang yang dicintainya. Dia ingin membangun kembali kehidupan mereka, dengan cara yang benar dan penuh kasih sayang. Fajar menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang mencari kekayaan, tetapi juga tentang memiliki keluarga yang saling mencintai dan mendukung. Dengan tekad baru, dia memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan yang jujur, tanpa melibatkan praktik-praktik yang merugikan. Dia ingin memberikan masa depan yang lebih baik bagi Yusuf dan Sari, dan yang terpenting, dia ingin menjadikan rumah mereka tempat yang aman dan penuh cinta. Dengan harapan baru, mereka melangkah ke depan, meninggalkan kegelapan di belakang. Fajar tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi bersama keluarganya, dia merasa siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Dia berjanji untuk selalu melindungi dan mencintai mereka, dan tidak akan pernah lagi terjebak dalam kegelapan yang pernah mengancam hidup mereka.